Udah dibaca nggak di kelasnya, Google Classroom-nya? Belum. Belum. Wah, belum. Ini total 22 siswa. Keiza, mana Keiza nih? Ya, kenapa Anton? Di open. Kenapa aku kepencet? Oh, ini kepencet. Iya. Iya, Keiza. Keiza, minta tolong di open kameranya dulu ya. Itu Bu, udah Bu, tapi Google Meet saya itu error terus Bu. Kalau di on cam, on kan itu loh Bu, nggak bisa muncul. Padahal udah ditekan. Oh gitu. Ya, yang Iya Bu, meski mapel lain nggak gitu Bu. oh gitu. Yang Saputra, Daniel. Ini ada orangnya nggak sih? Nah, biar kelihatan gantengnya. Oke, Syaharsyah bisa dibuka nggak itu jumpernya? Oke. Saya Butia kok kayak Maling. Tiara kok kayak pocong gitu ya. Calon Bu, calon. Habis bekal, Bu. Habis bekal. Oke. Bekal Bu, bekal. Oh jangan ya, amit-amit ya. Oke. Oke. Udah. Oke, pembelajaran kali ini KD-nya kita memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Sebenarnya pernah loh ya materi cerpen ini di kelas 9 dulu. Pernah kelas 9 ya. Waktu SMP kelas 3. Sudah lupa? Supe, Bu. Pernah. Oke, saya minta Syaharsah, coba cerpen itu apa sih? Cerpen adalah Ya. cerita naratif fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Sekali duduk. Yang dimaksud sekali duduk itu apa sih, Yardan? Yardan? Yardan. Ya Bu, ya. Ya. Sekali duduk itu apa maksudnya? Sekali duduk. Iya. Sekali duduk. Bentar Bu. Yuk, ada yang bisa bantu Langsung jawab? selesai. Iya, langsung selesai. Jadi ketika kalian membaca, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Yang dimaksud dengan sekali duduk itu hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Oke, ciri-ciri teks cerpen itu apa saja? Mungkin bisa disebutkan beberapa terlebih dahulu. Stefanus. Iya Bu. Ciri-ciri teks cerpen. Bentar Bu, ngambil buku tulisnya Bu. Oh iya, silahkan. Mungkin bisa dibantu sama Rehan. Saya, Bu. Iya, nak. Ciri-ciri teks cerpen apa saja? Krishna? Nggih, Bu, saya dah, Bu. Iya, dibantu nak temannya. Pada umumnya cerpen itu bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Oke. Terus cerpen itu Apalagi? memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Iya, tidak lebih dari 10.000 kata. Oke, betul. Ada lagi? Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Oke, sekali duduk tadi ya. Ada lagi? Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Iya, ceritanya itu singkat. Jadi hanya memiliki apa? Hanya memiliki satu atau
konflik yang sederhana, tidak kompleks konfliknya. Gitu. Safa, unsur-unsur pembangun teks cerpen apa? Ada berapa? Safa, Ali, Kafi. Kamu itu cuma kelihatan gundulnya tok, Kafi ini. Tak disangkain tuyul nanti. Tuyul. Kafi, kok udah dipanggil ngilang. Oh, Ayo, unsur pembangun teks cerpen ada berapa? Le, 7. unsur pembangunnya ada tuh 7. 7, iya ada 2. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kita simak video terlebih dahulu ya. Ya. Ya, silakan dipahami. Di situ juga ada penjelasannya. Nanti akan saya tanyakan lagi. Jelas ya? yang di rumah juga tidak kalah semangat. Dan sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Maria, wanita itu menolak. Ia tidak mau menerima tawaran itu, walaupun sudah tidak ada pilihan lain. Dengan mata yang kelam, mencorong jauh, seperti hendak memutuskan garis horizon. Kalau membaca seperti itu, bagaimana bisa memahami isi cerpen, Don? Memangnya Doni salah membacanya ya, Paman? Doni membacanya tidak karuannya, Paman. Itu yang membuat kalian tidak bisa memahami isi cerpen. Apakah hanya dengan cara membacanya saja untuk dapat memahami isi cerpen? Tidak, Gi. Selain cara membaca yang benar, juga kamu harus pahami dulu unsur intrinsik cerpen, seperti tokoh, tema, alur, amanat, sudut pandang, dan latar. Selain itu juga, kalian harus memahami unsur ekstrinsiknya, seperti nilai moral yang ada dalam cerpen tersebut. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, kalian akan mudah memahami isi cerpen. Oh, begitu, Paman. Tapi satu-satu dulu, Paman. Bagaimana cara membaca cerpen yang baik? Piggy, coba membacakan potongan cerpen ini. Baik, Paman. Aku coba. Maria, wanita itu menolak. Ia tidak mau menerima tawaran itu, walaupun sudah tidak ada pilihan lain. Dengan mata yang kelam, mencorong jauh, seperti hendak memutuskan garis horizon, dia menolak dengan berang. Dadanya turun naik, sedangkan tangannya gemetar dan berpeluh dingin. Sementara kelima orang anak-anaknya menangis berbareng sambil berkoar-koar, menjerit seperti mereka sendiri yang disembelih. Nah, begitu kan enak kedengarannya. Kemudian, untuk memahami isi cerpen, perlu juga dipahami terlebih dahulu unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen tersebut. Ya, melalui tayangan tadi, kita semua di sini juga sama-sama bisa memahami bahwa untuk memahami isi cerpen bukan hanya diperlukan tanda baca yang betul ya Ibu ya, tapi juga harus ada unsur apa teman-teman? Intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, kalau gitu supaya lebih paham, Kak Zizi persilahkan kepada Ibu Dwi untuk dapat menyampaikan materi. Silakan Ibu Dwi. Ya, silakan. Dan Kak Zizi mengingatkan juga bahwa tayangan ini dapat disaksikan melalui situs tve.kemdikbud.go.id dan juga melalui YouTube di www.youtube.com/televisiedukasi. Ibu Dwi sudah siap? Kalau gitu Kak Zizi silakan kepada Ibu Dwi untuk dapat menyampaikan materi. Silakan Ibu. Ya, mungkin di awal Ibu Dwi bisa menjelaskan kepada kita semua kurang lebih apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu? Kita akan membahas mengenai unsur intrinsik cerpen. Tahu cerpen ya? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Kenapa dikatakan ceritanya pendek? Karena hanya terdiri dari 1.500 sampai 3.000 kata. Atau kalau dalam halaman itu 6 sampai 10 halaman. Kemudian dia hanya memiliki satu konflik dan hanya memiliki satu tema. Itulah cerpen atau cerita pendek. Unsur pembangun cerpen ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik.
Nah, unsur intrinsik ini unsur yang terdapat dalam cerpen, meliputi tema, kemudian latar, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur gaya bahasa, dan amanat. Oke. Nah, di sini ada tema. Tahu tema ya? Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai suatu cerita. Oke, kemudian selain tema, kemudian ada sudut pandang tadi. Sudut pandang itu terbagi menjadi dua, ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada latar. Latar ini meliputi apa? Suasana, kemudian waktu dan tempat, ya. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita, ya. Kemudian ada alur. Alur itu rangkaian cerita, jalinan cerita. Ada alur maju, kemudian ada alur mundur, atau ada alur campuran. Oke, itu unsur intrinsik. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Ya. Unsur ekstrinsik cerpen ini meliputi nilai-nilai dalam cerita, kemudian latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Gitu, Oke, Kak seperti itu Zizi. Ibu ya. Iya. Jadi teman-teman yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah jangan sampai tertukar antara unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dalam cerpen supaya lebih baik memahami sebuah cerpen ya Ibu ya. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke soal ya Ibu. Supaya lebih dapat memahami materi kita pada hari ini. Untuk soal pertama, siapa yang bisa bantu bacakan soal pertama? Ini biasanya kalau misalnya tipe-tipe seperti ini kita harus baca dulu ya Ibu ya. Iya, betul. Kita baca dengan baik. Kan bahwa bukan saya pelakunya gitu. Nanti kita bisa ke berikutnya ya, ke pertemuan berikutnya untuk macam-macam majas ini banyak sebenarnya. Oke, untuk tugas proyek ini saya ambil nilai tugas ini untuk sebentar lagi kan ujian ya. Jadi jaga-jaga nilai kalian. Nanti untuk ujian kita bisa PTM untuk ujian semester persiapan ya. Jadi diharapkan kalau bisa masuk semua. Ini oke, dari 33 orang saya minta dibagi menjadi kelompok, dibagi kelompok, silakan kalian menentukan sendiri. Dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 oh, ya. 4 atau 5 silakan. Saya tidak akan membagi ya, kalian bisa memilih sendiri untuk kelompoknya. Ini untuk unsur intrinsik cerpen, kalian sudah paham, insya Allah sudah pinter-pinter semua nih, dan membuat hati saya senang. Nah, untuk tugasnya, ini kan tugas proyek, saya minta dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Oke, Bu. Oke, nah untuk tugasnya ini silakan kalian diketik boleh, ditulis tangan juga boleh. Nah, ini kalian menganalisis cerpen, kalian pilih cerpennya berdasarkan saya minta kalian ambil di sini cerpennya. Masih loading ya. Burung-burung kertas. Iya, burung-burung kertas, burungnya dari kertas. Nah, di sini ada antologi puisi, cerpen. Nah, di sini banyak nih kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau cerpen itu kan pendek ya. Nah, nanti kalian bisa saya itu ya saya share linknya di ya. Atau nanti juga saya